A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'uhum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala ngendika sapa Allah, ya Adam, hai Nabi Adam, anbi'uhum, aweh ngerti sapa ingsun Allah hum ing pira-pira makhluk. Di anbi'uhum ay al malaikatan ya bi asma'ihim. Qala ngendika sapa Allah taala ya Adamu anbi'hum ngene. Amar ya. Awak ngerti sapa sira kabeh memberi kabar. Awak kabar sapa sira Adam hum ing malaikat ayil malaikati malaikat. Bi asma'ihim kelan asma-asmone makhluk atau perkara sing dijenengi ayil musamayat tegese pira-pira perkara kang den asmoni. Fasumia kullu syai'in bi ismihi. Mongko den sebut jenenge apa kullu syai'in saben suwi-wiji bi ismihi kelawan jenenge atau asmane kullu syai'in. Fa dzikra lan den tutur atau nek fasama mongko nyebut sapa Adam kula sayin ing saben suwi-wiji bi ismihi kelawan asmane kula say digawe mati maklum wa dzakarolan nyebut sapa Nabi Adam hikmatahu ing hikmahe kula say. Hikmah itu adalah sesuatu yang di dalamnya. Alat hikmah khuliqa khalaqa kang dadekno sapa Allah laha kaduwe mengalati yang dijadikan. Hai Adam, beritahu kepada para malaikat dengan asma-asma seluruh eksistensi ini, keberadaan ini. Karena setiap sesuatu itu ada asmanya, ada namanya. Dan kemudian juga kamu menyebut hikmahnya, faidahnya. Ini namanya jahe. Jahe hikmahnya untuk ngangetna badan. Ini namanya lombok. Lombok itu rasanya pedas sama dengan jahe tapi pedasnya berbeda. Lah ini hikmah semuanya disebutkan. Ini posisinya adalah kalau sekarang disebut debat publik. Karena cerita ini itu kan yang semuanya orang boleh seperti di Indonesia kan. Di Indonesia kan seluruh rakyat Indonesia itu berhak untuk menjadi presiden kan gitu. Nah ini semuanya Nabi para malaikat itu merasa berhak untuk menjadi khalifah fil ardi. Tetapi pada saat itu Allah itu memberitahu bahwa nanti pengganti namanya iblis. Iblis itu kan menjadi khalifah yang ketiga ya. Pertama itu bumi ini dikuasai atau dipimpin oleh Abul Jan, makhluk yang keluar dari segoro, dari tengah segara. Kemudian mereka beranak pinak. Kemudian lama seperti biasa mereka membuat kocar-kacir, melupakan tugasnya. Diganti Banul Jan, generasi kedua yang keluar dari dalam bumi. Otomatis cara penguasaan itu harus perang dulu. Seperti Majapahit melebarkan sayap, seperti Belanda melebarkan jajahannya, harus perang dulu. Akhirnya juga menang Banul Jan. Mereka beranak pinak dan mereka lupa tugasnya. Diganti makhluk Allah yang dipilih dari langit, yaitu
para iblis-iblis. Dan di dalamnya iblis itu ada golongan malaikat yang juga ikut tugasnya. Jadi iblis itu lebih, cara kepangkatannya lebih tinggi daripada malaikat karena keikhlasannya iblis kepada Allah. Malaikat umpama tentara, malaikat itu ya kopral ya. Kalau iblis itu letnan jenderal. Menang mengusir Abanul Jan dan menguasailah para iblis itu bumi ini, beranak pinak, bersosialisasi seperti manusia layaknya seperti ini. Lupa daratan karena merasa mereka tidak ada tanding, tidak ada banding. Akhirnya sifat takabur itu muncul sifat takabur, karena sifat takabur tidak ada kecuali hanya cuma Allah yang menyandangnya. Inilah kemudian wadulnya bumi kepada Allah, ternyata sama ya Allah. Mereka mengeksploitasi bumi ini. Mereka itu membuat onar di bumi ini. Perang saudara di mana-mana. Dan Allah mengijabahi dengan mengganti posisi iblis yang menguasai bumi ini dengan ciptaannya yaitu Adam. Dan tahu bocorannya, dari golongannya iblis itu ada sekelompok malaikat. Malaikat yang setia, layak sunallaha ma'amarahum. Mendengar bahwa besok akan diganti dari kepemimpinan iblis yaitu Adam. Ini bocoran ini kemudian seakan-akan, ya Allah, apakah engkau tidak tahu bahwa kami ini para malaikat adalah makhluk engkau yang juga setia, layak sunallah, tidak akan pernah membangkang. Kalau hanya tujuannya biar ekosistem bumi ini, ekosistem lautan, daratan, angin, udara itu serasi, dijaga. Tentunya yang menjadi pemimpin harus tidak durhaka. Ya sama saja nanti seandainya Adam pun nanti tetap. Dulu Abul Jan adik adikku. Kemudian diganti Banul Jan, ya juga adik-adikku. Terus diangkatlah pemimpin penggantinya iblis sing setia sekali kepada Allah, yang ikhlasnya luar biasa. Ya ujung-ujungnya adalah perang berantayuda. Tentunya ini kebiasaan kaya mengkene. Seandainya nanti Adam pun yang memimpin bumi ini, dengan keturunannya, bumi ini pun akan kacau karena sama ketika mereka diberi kenikmatan tidak mau bersyukur. Ya kan? Cobalah dipikir gitu ya. Kamu itu ndak usah mempertanyakan sesuatu yang belum kamu ketahui. Nanti. Jadi Allah sangat bijaksana kan. Walaupun ada yang berhak menjadi pemimpin tapi belum tentu. Karena yang namanya pemimpin itu harus semuanya dirangkul. Dan disinilah Nabi Adam yang memang diperuntukkan untuk memimpin bumi ini diberi ilmu-ilmu dari politik, dari sosial, dari segi spiritual, lengkap semuanya, dari segi kedokteran dan lain sebagainya. Maka Allah pun memberikan ilmu semuanya itu tanpa kuliah. Hebat kan? Kamu kuliah, biaya banyak, ketika diberi tempat kamu lupa tugasnya. Karena krimping duit. Coba aneh nang dunia kan krimping duit, kelobrok bayong, dan pelencing pupu kuning. Itu loh.
pilihlah aku untuk jadi delegasi Kebumen di pusat menjadi apa kayak fraksi apa itu. Coba sebentar lagi. Ini kan dangdang cepat corona hilang karena tahun 2024 sudah semakin dekat. Sebentar lagi televisi itu tidak akan memberitakan corona karena akan disibukkan dengan pemberitaan orang yang mempunyai besar uangnya dan ingin menguasai Indonesia. Karena minimal 2 tahun loh konsolidasi jadi presiden. Benar enggak? Tenang saja, corona itu settingan-settingan belaka sebenarnya itu, pemberitaannya. Sekarang dangdang cepet-cepet karena tahun 2024 Indonesia akan barang gawe sistem demokrasi. Mau daftar? Karena kamu kan jelas layak lah warga Indonesia, ya kan? Saya kan kau Puan Maharani. Puan Maharani saja itu sudah banner di mana-mana, bersosialisasi. Ya ini juga hanya cuma ceritanya itu lebih besar lagi sistem demokrasi ini. Allah nek koyo wong desa itu jadi apa? Nek pilihan desa itu kan jadi anemernya atau cara itu nek jadi dalangnya. Sementara Adam itu jadi Pak Lurahnya. Ini sama, tingkat tinggi pun sama. Jadi pengalaman ya, kalau nanti kamu pulang ke rumah, kemudian di desa kamu itu akan mengangkat yang namanya apa? Kepala desa. Nanggonmu apa nih? Kiai bahasanya disewani calon-calon lurah sukyamplok ya, dan supaya engkau mendukung ya. Tapi nek kiai itu kan jelas-jelasan vote getter, pencari suara. Kiai itu pencari suara. Nah, anak politik ya itu mas. DPR mencari suara, jadi dikendalikan kiainya. Diwai amplop yang tebal isinya uang kemudian dijual. Saya mempunyai pengaruh 1000. Kemudian datanglah orang yang ingin daftar jadi khalifah di Kebumen lewat fraksi, lewat politik P3 misalnya atau PKB. Tentunya ini kiai ini nek kesensem dengan materi mesti menjual kan 1, 2, 3 lumayan per orang itu 5.000 Pak. Oke 5.000 kali 1.000 berapa kan gitu kan. Itu kiai-kiai juga seperti itu sebenarnya, bahkan ada nyang-nyangan. Makanya ndak ampungnya di sini kiai berpolitik. Jangan tanyakan saya pintar politik karena Mbah Mun itu ahli politik. Tapi saya menghindari hal-hal politik, money politik itu, politik uang seperti ini. Karena bukoyo apa jelas subhat. Kayak riswah seperti itu. Kiainya juga enggak ampuh. Sini saya bantu, tapi dana politik jangan sampai masuk perut saya karena itu subhat. Jadi wirai, kiai yang berpolitik itu diwai ini, diwai itu, apalagi ngeden. Kamu jadi kiai, pertanyaan jawab dulu siapa yang perintah? Kita jadi kiai. Kok ingin punya pondok saja yang ngeden-ngeden? Proposal sana, proposal sini. Ujung-ujungnya dijebak dengan orang seperti ini. Ada orang yang gila terhadap riasa. Ingin jadi DPR. Kemudian apa? Kemudian mereka jual beli. Pak, saya ingin jadi DPR. Akan saya bangunkan. Atau sekarang itu banyak proposal lewat fraksi-fraksi. Apa berkah pondok-pondok seperti itu? Ketika kamu itu sisi yang lain, nggak pernah puasa Senin Kemis, nggak pernah mujahadahan. Kalau di pondok dulu ya tidak tidur, kitabnya adalah copy paste, lebih percaya kepada Mbah Google. Ya, kok jadi kiai? Kira-kira ampuh enggak? Sekarang fenomenanya banyak. Kiai karbitan, kiai YouTuber, kemudian mempunyai subscriber banyak, mendirikan pesantren. Tanya yang namanya Ajis Gagap itu. Dia juga punya pesantren. Kan gitu. Dia tuh punya pesantren, bro. Ya karena apa? Karena uangnya banyak. Nggak mikir, ngaji mulang, nggak mama. Yang penting, kamu nganggur ya?
ilmunya daripada kitab Jamuran itu mulang di saya. Ya gitu kan. Tapi itu mending daripada kepeng jadi pesantren tapi ngeruk duit subhat. Ya untung saja. Jadi duit gaji gagap gimana? Subhat enggak? Ya walau alam lah pokoknya. Pertanyaannya kan gitu. Ini yang orang ambisi. Jangan ambisi kamu. Saya ngelatih kamu itu. Bangun seperti ini kemarin mencari dana, enggak boleh gitu. Saya 1 rupiah ada dana haram di sini saya tahu. Kewenangan, pecat kamu jadi kepala panitia. Saya tahu ini dana subhat karena enggak berkah, berat juga. Suatu contoh bangunan yang kamu lihat ini itu bangunannya Mbak Ufron itu 1 rupiah pun enggak ada dana subhat. Dana proposal pemerintah selalu ditolak. Saya sudah menolak berapa? 1,5 M kemarin. Tolak. Yang namarkan miliaran kepada saya dana halal saja itu banyak. Dan sampai sekarang belum cair. Untuk apa ngoyo-ngoyo apalagi yang merah. Saya nanti kejebak. Setannya itu lebih banyak daripada yang benar ya. Lu nanti cairkan dana subhat atau dana haram repot. Yang halal itu juga banyak. Yang mengalokasikan uangnya itu kepada saya. Yang uangnya sendiri itu Pak. Itu kok kenapa saya buru-buru. Kemarin itu bos Suun itu juga akan ngasih dana ke sini. Walaupun sampai sekarang belum cair. Katanya Agustus itu akan dicairkan 500 juta. Pribadi bro. Kenapa saya itu repot-repot cari sana cari sini. Fraksi sana fraksi sini. Nggak ampuh kiai-kiai seperti itu. Makanya saya ngomong. Saya tidak boleh masuk ke gedung kantor-kantor itu. Seandainya saya ahli politik, kerjasama dengan politik pun tidak mau saya ke kantor politiknya. Jangan sampai saya ke kantor setis ya. Dan juga jangan sampai saya ke kantor UMNO. Kebanyakan orang kan, saya kan mbahnya rektor, bro. Oh, saya tidak mau. Kemarin paham sekarang. Rektor setis sudah memahami. Dan bahkan akhirnya DWN itu fokus ke sini. Wah enak, sebenarnya nggak saya gaji. Dosen-dosen yang linear itu akan masuk ke sini. Dokter-dokter semuanya kan. Yang disetis. Gitu. Makanya saya lagi mulang. Ini caranya seperti itu. Enak. Duitnya yang halal juga banyak. Lah ini kembali kepada cerita ini. Bijaksana. Akhirnya juga. Sudah daripada kamu itu bersikukuh. Lamona kamu yang layak jadi pemimpin. Dan sementara saya itu adalah yang mempunyai kandidat yaitu namanya Nabi Adam. Oke. Biarlah alam semesta yang akan menilai. Cara debat publik kan biarkan masyarakat Indonesia yang menilai. Siarkan live lewat YouTube. Seluruh TV-TV harus on saat itu. Oke, tanggalnya ditentukan. Jegrek. Semuanya rakyat makhluk di bumi ini suruh menyaksikan tayangan live. Dan saya sebagai penyelenggaranya. Untuk pertama, Adam naik dulu ke pentas. Silakan presentasikan program-programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabi Adam. Saya ditugaskan untuk menjadi khalifah fil ardi. Dan saya akan mengajak semuanya. Kalau anda ini semuanya milih saya, tentunya ada nanti kesejahteraan masyarakat, dana, KIP, Indonesia Pintar ya lah. Kan seperti itu. Dana ini ekonomi. Kalau di Nabi Adam ini, anbihum bi asma'ihim. Oke. Ini ada 2 kandidat. Kandidat 1 Adam, kandidat kedua pihak dari delegasi malaikat. Adam diberi kesempatan untuk presentasi dulu. Anbihum bi asma'ihim. Biar didengarkan oleh seluruh makhluk di bumi ini. Siapa engkau? Kan gitu. Jadi biar jangan ada tipa-tipu. Mudah sekali sekarang.
2 tahun diracuni informasi anak-anak muda. Paling mudah itu meracuni anak-anak muda karena pegangnya HP. HP tahu nggak? Handphone. Yang setiap hari itu browsing FB, IG. IG tahu nggak? IG ini IG. Nah, untuk IG. Follow saya ya kan gitu. Terus apa lagi? DM. Aku nggak tahu DM. Apa arti DM-nya? Nggak tahu. Mending nggak tahu. Saya dengar DM saya ya gitu. Loh itu. Jadi mudah mereka. Jadi kalau ingin berpolitik yang diracuni anak muda karena labil. Kalau orang tua enggak saklek sudah. Saya hanya cuma Jokowi ya Jokowi terus. Tapi anak muda enggak bisa berubah. Puan Maharani. Ini apapun. Asal duitnya dulu. Wangsit. Uang disit. Orang anak muda. Jadi mereka diracuni lewat media massa dan lain sebagainya. Berhasil. Ya corona saja juga mereka katakan berhasil. Walaupun tetap tidak berhasil. Tidak berhasil, ini sudah di restart. Ini akan berjalan. Gitu. Sekarang itu fenomenanya itu kan. Ini pengamatan saja ya. Bahwa min asrotis sa'ah. Ini tanda-tanda hari kiamat. Bahwa kemenangan Islam akan menguasai dunia. Istilah. Dari segi ekonomi, dari segi apapun. Karena besok akan ramalan Kanjeng Nabi itu besok akan ada tentara Allah dari langit yang nyelungsumi nyurupi manusia. Jadi di antara Bukhara ya yang sekarang itu Afghanistan yang dimotori oleh seorang kiai bersama santri-santrinya. Santri itu santri itu yang akan membawa bendera kebanggaan Islam. Sing bendera hitam ana tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mau daftar? Ini gerak santri ini dunia. Gerak santri bahasa Arabnya. Thalabul ilmi fardhatun ala mencari ilmu disebut talib, ya dah. Tolaba yatlubu taliban. Taliban itu adalah dari bahasa Afghanistan, dari bahasa Arab. Maknanya apa? Pelajar, yaitu santri, si mondok-mondok seperti kamu ini. Terciptanya adalah kekacauan negara itu, yaitu kekacauan tentang ekonomi, penjajahan Amerika kemana-mana. Akhirnya kiai disadarkan dan mengumpulkan para santri untuk berjuang. Seperti dulu orang Indonesia kemerdekaannya juga oleh tentara Taliban Indonesia. Mbah Ukran itu Taliban itu. Dulu itu geraknya itu pembela tanah air. Santri-santri semuanya. Enggak pakai tembakan. Santri itu ampuh, Mbah Ukran itu ampuh, dibayi yakin tenang menang. Jadi dulu Belanda itu kocar-kacir. Sama juga Amerika itu ketakutan secara psikis luar biasa. Kelihatannya sedikit, tapi pemandangannya orang Amerika banyak sekali tentara itu. Persenjataannya sama, minim. Tetapi yang namanya ajian sirap Megananda untuk nyirap wedi was sabudis meledak. Itu santri-santri. Dulu bambu runcing sing keton gitu ya. Kemudian minyak tanah di sepunau. Belanda takut. Ampun juga ya, dari mulutnya keluar api kan gitu ya. Iya, sana dadar tumpul. Samsonnya hanya kayak ketok bengkong. Ampun. Taliban itu tentara Taliban, tentara santri. Taliban itu santri, bro. Iya di Indonesia pun Al-Mahad fil Indonesia Imadul Bilad.
Pesantren di Indonesia itu saka guru negara ida fasada bila. Ketika pesantren itu hancur Indonesia, mudah Amerika atau Zionis itu sekuler itu merusak tatanan Indonesia. Itu rusaklah pesantrennya, rusak semuanya. Kalau rusaklah putri-putrinya, ya mudah. Kedua adalah rusak sistemnya pesantren. Makanya orang Indonesia itu harus bersinergi pesantren. Tidak ada daring-diring, darang-daring, dadar guling. Anak kiai kok tunduk kalau model-model itu. Enggak. Makanya saya enggak condong. Anak sekolah formal kok kiainya tunduk dengan mekanisme formalitasnya negara itu. Kuliah, sarjana asli bro. Tidak ngapusi saya, tapi harus sarungan. Tentara ini Gusti Allah. Gelem kuliah, meso di gratisnya orang pada gelem. Ya karena mereka tidak mau berpikir. Makanya kita harus berjuang terus. Kan ada kan ramalannya Kanjeng Nabi bahwa nanti ada suatu negara yang didolimi yang juga akan tampil ke publik dunia. Dari segi ekonomi dan orang-orang dunia Islam itu memandang bahwa itu adalah orang Indonesia. Orang mana kan? Ya tempatnya sana. Indonesia kan Sabang sampai ya bukan ya apa ke lebaran. Memang ini dimungkinkan besar adalah ini adalah gerakan dari Indonesia. Secara Indonesia keseluruhan itu Nusantara. Kalau Nusantara mengikuti jajahan daripada Majapahit Filipina yang kejajah Majapahit itu banyak Islamnya kan. Daerah Patani Thailand, terus kemudian daerah Malaysia. Tapi di Indonesia lingkup kecil. Di lingkup kecil kan lagi mungkin orang Jawa. Dilingkupkan lagi, Jawa itu kan ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan ternyata mereka itu pakai itu apa jenenge Google Map. Tentara Taliban dari Indonesia itu dari Kebumen. Hebat ora? Dari Kebumen. Jika amate ya. Ya wis pokoke ilmu gotak-gatuk tok ya ra. Iku mau Taliban Afghanistan menjembatani untuk pertama mengusir orang-orang Amerika dan sekarang mengusir Rusia. Dan sekarang menjadi negara mandiri dengan settingan pesantren asli, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Wanitanya harus dijaga biar jangan kebobolan lagi. Tidak terlalu pintar, tapi ya juga kebebasan. Itu kan orientalis itu selalu ngompori persamaan hak, emansipasi itu bagus mana antara kerudung sama tusuk kondenya. Karena apa? Mereka yang ngomong itu karena dimanipulasi. Ibu kita yang namanya Kartini itu seorang santri bro, berkudung, tapi feodalis Belanda menyetingnya untuk kekacauan. Jadi yang digambarkan diajari sekuler yaitu tusuk konde. Aslinya santri. Santri seperti kamu itu. Bener nggak? Sok paling settingan lagi. Kisah-kisah wali-wali di cara jenang Belanda. Yaitu mereka biar apa jenenge kocar kacir. Saksi Tijenar. Saksi Tijenar itu mereka katakan ini gitu ya, enggak benar, itu karangannya orang Belanda itu. Seorang wali itu Saksi Tijenar. Seorang Habib kok kelakuan seperti itu keluar dari cacing dan lain sebagainya. Itu karena ilustrasi orang-orang orientalis. Yang real saja lah. Karena akhirnya apa? Generasi setelahnya goblok, goblok. Karena apa? Gobloknya daring, dadar, guling. Ini kegoblokan nyata sudah di Indonesia. Jadi jangan sampai kebobolan. Lebih membanggakan tusuk konde padahal gambar tok itu.
kemudian dikopi, dicetak, dikuatkan lewat pendidikan negara, diajarkan kepada anak cucumu. Ini gambar apa anak-anak? Ibu kita Kartini. Loh padahal aslinya Kudungan, seorang santri. Sing miris sekali itu adalah kayak pesantren. Sing jadi aktornya seorang Nasrani. Kan ya lucu. Mirisnya seperti itu. Mereka itu ingin dakwah apanya cuma bisnis. Lah sekarang sudah hancur kan? Terus hancur semuanya. Dari kesehatan, dari yang namanya pendidikan hancur, lebur sudah. Lah muncul. Dari awal saja itu kita tidak akan ada kedudukan kepada mereka-mereka. Benar? Hebat kan? Dan di backup. Mereka kesini ya mandang. Oh bagus ya Pak ya? Bagus. Coba kalau di zoom lagi Kebumen yang tampil dengan seperti itu Talibannya. Seorang pejuang seperti Perang Badar itu jadi double berapa? Mati satu tumbuh 1000. Perangnya itu seperti itu. Uspo kan duweni nyawa double berapa lah anak perang lah. Saya tidak gentar perang itu. Lalu diamati fenomena sekarang saja. Pondok pesantren yang ada pendidikan formal. Kemudian pendidikan formal itu kok bisa menguasai sistem pesantren. Kan ya lucu. Kiai itu ya nggak usah lah sebegitunya dipaksakan harus sepatuan, harus celana. Itu Yahudi bro. Kiai itu di Indonesia itu sarungan. Nang Arab itu jubahan. Ya makanya anak-anak wong jubahan nang kene ya ribet lah. Ya aja jubahan ya kalau di Indonesia. Ya kiai pacinan biasa kayak seperti ini kan. Ya gitu. Nah makanya seorang santri pun ya sama lah, nggak usah itu melu-melu seperti itu. Ingin seragam putih wae, sarungnya ireng ya ono kan ya. Identitas seperti itu. Nah ternyata kalau di zone di Kebumen itu koyo-koyo selain Darul Hikam sulit mencari kiai yang seperti itu. Cari kamu seperti kiai Darul, orangnya jelas ganteng ada di kiai sarang. Cari kamu kiai-kiai yang model kiai pengasuh Darul Hikam, tahu nggak? Nah gitu. Angel tuh. Nggak mau ini, nggak mau itu, dilatih untuk berjuang mencari. Kamu nggak berpikir sebenarnya itu kuliahnya yang nggak bayar mbak, kuliahnya yang bayar, tapi ada tentara-tentara yang Taliban ini, tentara Taliban ini yang siap untuk membantu mereka. Kamu harus toleransi, kalau kamu tidak mau kerjasama, kamu saya usir. Sebelum diusir saja sudah lari. Mau sekarang kalau kamu tidak ingin meramaikan di dalam harus kamu mencari uang di luar. Untuk nyarati kuliah-kuliah teman kamu. Saenake dhewe urip kon. Tas ada hubungan dengan Hamyah. Eta atung. Sebenarnya kuliahnya enggak gratis, Bro. 300 tetap 300 per tahun. Tapi ada tentara yang lain mencari uang sebanyak-banyaknya untuk biayai kamu. Setis pun sama. Setis itu lebih murah. Bulanannya itu satu semester itu 1.200.000. Mau bayar sini. Biar tim lain. Ini yang Adi sudah bayar. Ari sudah bayar. Jadi tidak usah. Tidak usah carikan uang untuk Adi dan Ari. Karena sudah bayar. Itu bayar mahal itu orang tuanya. Per bulan saja 2 juta. Ya akhirnya kan enggak. Gue bayar apa-apa, gue donatur. Bingung orang tuanya yoga. Kok pondok kok gratis? Ya sebenarnya semua di dunia tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Tapi saya memberi semangat kepada mereka untuk saling berbagi. Jadi kamu laya-laya tidur di pondok sini kuliah gratis, mangan gratis. Tidak gratis. Ada tentara yang mencarikan dana. Mau kamu gantian itu? Kalau kamu tidak mengisi, makanya Rifki itu diam di sini, tidak usah pelajaran ke sana-sana mencari uang. Kamu tidak tidur, tidak mengisi ruang yang kosong bagaimana? Mau kamu krempeng, ngulati nunggu motor masuk angin. Adik gimana?
Aduh saya masuk angin. Nah, kamu mosak masuk gitu kan. Jadi ini enggak ada yang gratis sebenarnya. Tapi coba polesan saya. Semangat kan yang mencari dana. Bangun terus bisa. Bagian dika cetok, bagian ini gula duit, bagian itu wifi gratis. Ya gak gratis, 350 itu per bulan. Mikir kamu, gak bisa mikir. Aduh, kan gitu. Jadi inilah tentara yang sebenarnya. Ada manajemen seperti itu sampai orang ikut, banyak yang ikut gabung sekarang. Advokat Kebumen sudah ingin gabung. Hebat, Darul Hikam yang moncar-moncar. Kalau di Kebumen menjadi sentral untuk kebangkitan Indonesia ekonominya, goletin nang ndi sing bisa-bisa kono kiai yang hanya cuma sok gaya serbanan, kemudian pondoknya moncar-moncar lantai 17, kemudian mengeksploitasi muridnya kon bayar SPP sana SPP sini, kemudian bangun sana bangun sini, ya bisa. Saya hitungkan, kalau saya ingin membangun seperti itu, sok gaya kiai-kiai. Jumlah murid berapa? Total 100. Oke, SPP-nya per bulan misalnya 2 juta. 2 juta kali 100 berapa? Hah? Berapa? 200 juta. Oke, saya bobol bank 2 miliar. Tekan kontrak di atas kertas per bulan harus ngantongi 10 juta. Harus nebusi 10 juta. Keluarlah uang 2 miliar durasi 4 tahun. 3 tahun saja. Karena kelas 1, 2, 3. Kalau kamu 4 tahun. 4 tahun saja ya. 3 tahun, 4 tahun ora apa-apa. Pokoknya negone karo bank. Ya. Tadi berapa? SPP-nya berapa? Diaturlah SPP itu. Gurunya digaji dari SPP itu. Sisanya 10 juta gue nebusi aring per bulan. Bang mau ora bisa. Oke, lantai berapa bangunnya bro? Hebat enggak? Otak ini pun tidak mereka sentuh-sentuh. Aku gelem sih kaya mengkono. Wah maning kan, wow. Pondok Darul Hikam megah sekali. Ya iyalah. Hah? Aja tiru-tiru, masa tiru meski mungkin oh gampang ngumpul nang murid pirang-pirang, SPP, kemudian kerjasama. Sama dengan politik situ. Saya punya murid 500 Pak. Yang ini siap bisnis dengan saya kan gitu bisa kan? Tapi saya temui umat semuanya. Dan siapapun yang kerjasama dengan saya harus diakukan kepada saya. Wah langsung muncul. 1 rupiah pun saya tidak ambil. Berani ikhlas kamu tunduk kepada saya untuk demi uang kamu. Pertama latihan ikhlas di situ ya. Latihan ikhlas. Kepripun Gus maksudnya? Pabrik Aquamu didadekno di Aqua, Darul Hikam Aqua. Omongno di obat publik bahwa ini semuanya miliknya Gus Mukhtar. Tidak usah mereka tahu berapa inputnya kamu kepada saya. Sing jelas saya tidak mau butuh duitnya dengan. Kemudian mereka karena pengaruh saya besar mesti berbondong-bondong pindah langganan DH gua. Masuk akal berapa hari kamu harus mengeluarkan galonan itu. Berapa rupiah kamu ke sini? Tidak pernah kan. Bingung sendiri orangnya. Aku duit akeh banget, batine di aku akeh bal Agus Mukhtar kok ndak mau menerima uang saya. Niki wonten dana sih kangge napa? Terserah karep ngono, duit-duitmu dhewe, mboten kula kepengin infak. Wonten bangunan ya kaya ana yogi dadi panitia. Tapi nek serakah semuanya jungkel. Oji keserakahan. Diwai mandat nang aku tukang malaki wong wali murid menjual nama saya semuanya ketika ngomaring aku sampai trotok duit kabeh karena tahu misinya. Tapi jungkel enggak? Jungkel dia. Yang namanya kemarin siapa kait orang Surabaya? Kok juga jungkel karena menjual nama saya. Duit akeh banget hanya cuma ngomong ini tok langsung trotok duit.
Itu masuk Rifki ini dari Gusnya ada penggantan ini langsung trotok nomornya ini saja ya gitu. Kemarin itu Rifki itu dijual juga nanti ini nomornya Rifki ya itu tahu saya itu kamu tidak sadar ya kamu punya nomor rekeningnya yang kemarin yang mempunyai nomor rekening siapa itu untuk lebonan duitnya sana. Akhirnya kejebak, nah aku langsung tertutup. Jangan percayakan, itu semuanya rekayasanya dia. Tidak usah diusir, sudah kontal sendiri. Karena ini adalah tentara langit, tentara Taliban Indonesia. Dimungkinkan, coba kali piro misinya, aku kan membuka cabang. Bisa Sabang sampai Merauke, hitungannya ngesuk, nggak usah tergesa-gesa. 2035 Indonesia tampil. Kamu sudah masih ada ya? Masih ada kayak kesinom ya. Datang. Ya, ini pengamatan saya 2035. 2027 itu sudah kelihatan. Itu kalau memang Talibannya itu Darul Ikan. Kalau memang mereka meramalkan seperti itu. Di luar negeri orang-orang Islam meramalkan Indonesia yang akan tampil. Sekarang beda seperti ini malaikat. Saya yang layak jadi khalifah fil ardi. Semuanya orang-orang kiai-kiai itu beda merasa pantas saya sebagai pematiknya untuk Indonesia berkibar di kancah dunia. Tapi mereka orang Indonesia yang mempunyai kelimpatan, tapi Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke. Orang Sabang mungkin mempunyai hak untuk tampil. Sayalah yang pematiknya. Seluruh kiai-kiai sayalah seperti itu. Ya seperti ini. Tapi diamati. Kiai-kiai norak yang sudah dicekoki duit sumbat pirang-pirang. Masa berani tampil ngomong saya Talibannya Indonesia. Tidak kan? Saya pelajar yang akan mengemas adanya ekonomi Indonesia. Dan ini tahun kemarin saya sudah ketemu dengan orang yang penyandang dana pertama. Dan sinkron semuanya tentang aplikasi ekonominya. Ketika dana cair 3 tahun kita akan menguasai Kebumen dulu. Dengan toko-toko kecil-kecil. Sampai sekarang sopo sing kepengin toko saya beri uang. Saya beri modal. Jadi tidak bisnis tapi memberi. Bukan BLT, tapi diberi. Tapi sejauh itu takutnya luar biasa. Seperti sopo sing kepengen kuliah tak gratis. No. Tidak ada yang mau daftar. Dari kampung ini saja tidak mau daftar karena ketakutannya. Saya sudah mengumumkan siapa sing kepengen wedus. Tidak ada yang berani wedus. Padahal hanya cuma telepon tok. Kang, ana duit. Pinten ya 2 juta nggo tuku wedus tiba kono ya. Nggih. Tidak ada yang berani daftar. Ada apanya ini? Karena militansinya. Uangnya banyak sekali. Yang ditawarkan itu kemarin kepada saya. Ya gitu juga militansinya. Ya dana cashnya 4,5. Oh cukup. Yang ditawarkan lagi 27 miliar. Saya setting ketika nanti turun ini buatlah sebagus-bagusnya kampus. Buatlah pendidikan yang dimotori oleh Darul Hikam. Buatlah ini yang elegan. Tapi di sini jangan sekali-kali membuat bangunan yang terkesan mengundang perhatian banyak. Sekolahnya tetap pakai gazebo gitu. Jadi tertutupi semuanya. Tapi dalamannya sudah besar sekali Darul Hikam. Pengacara siap. Dokter sudah siap. Orang dalam kemarin itu depan sudah siap. Oke, kita itu mau enggak? Tapi jelas tidak pakai pedang, boleh perang. Tapi tidak pakai kekerasan, tapi pakai ekonomi. Saya punya aplikasi yang dijalankan. Kemarin sudah dialokasikan 0,5 miliar saja, orang-orangnya belum sama paham-paham. Padahal diberi duit orang gelem. Diberi uang orang gelem. Itu contoh sederhana. Kamu mau enggak daripada nganggur, kamu bukalah ini.
toko, ini ada dana, tapi tulislah DH Herbal. Omongkan kepada publik bahwa toko ini adalah milik Gus Mukhtar. Beres. Itu tidak mau karena apa? Gengsinya sangat luar biasa. Cara wonge gelem-geleme ngangkat derajatnya jenengan. Kan gitu. Mau-maunya ngangkat derajatnya kamu. Kamu itu apanya? Saya itu balungnya sebenarnya. Kamu dapat uang berapa silakan untuk mayoran. Tapi kamu berani nggak mengatakan pesantren ini adalah pesantren Gus Mukhtar? Tidak mau berani karena orang kebanyakan melekat kepada materi. Butuh eksistensi, betul? Iya, ini saya melatih keikhlasan. Makanya jadi orang langsung militan. Jadi hukum alam sudah yang bergerak. Kalau serakah ke jungkel. Kalau sikut-sikutan dengan teman juga ke jungkel. Saya proyek jin itu selama hektar juga ke jungkel. Orangnya tidak datang-datang ke sini. Jin itu. Dan banyak lagi. Pokoknya ini amati ramalannya orang-orang kuno. Nanti zom. Saya sekebumen. Apa ono sing kiai sing kaya mengkono. Gelem-geleme. Kebanyakan kiai juga kepengen eksistensi dirinya. Kepengen diekspos oleh publik. Ini. Enggak. Gitu. Lah saya juga sama. Untuk melatih keikhlasan. Gelem kan? Sing jelas mereka tidak harus tahu bahwa kamu kaya raya lewat saya. Kalau mereka tanya bahwa upeti kepada Gus Mukhtar, miliaran. Padahal 1 rupiah pun tidak pernah. Tapi ajaib bahwa mobil saja berlomba-lomba di Jakarta sana. Darul Hikam, kuliah gratis itu banyak. Dengan adanya itu apa manfaatnya? Ketika ketemu polisi bebas tilang. Itu sudah nyata di Jakarta. Nah itu, toko saya itu banyak sekali yang sudah diberikan kepada saya. Tokonya ini Gus, sudah tambah mana ini. Semuanya orang itu ketika buka toko ngomong ke publik. Itu tokonya Gus Mukhtar. Tapi 1 rupiah pun saya tidak ambil dari mereka. Kebingungan. Akhirnya dikoordinir oleh anak. Sini saya tampung Mbak Engko Darul Hikam butuh dana. Masuk akal? Sini. Jadi aku nelfon tok njaluk duit sepiro. Makanya sejahtera gurunya. Nggak mikir SPP karena uangnya sudah ngumpul di sana. Berapa tahun saya membuat seperti itu. Yang penting kamu enak. Nggak ada yang tahu Gus Mukhtar di mana, bagaimana orangnya. Kamu hanya cuma ngomong tokomu ini sudah sing sangka iki kabeh milik aku. Siap. Intinya apa? Ketika itu kan aku mengdoa, ya Allah seluruh toko-toko saya jadikan engkau laris dan uangnya berkah dari mereka. Cepat sekali sugihnya. Mereka berlomba-lomba expander. Mobilnya yaitu yang 300-an, 400-an juta. Kebingungan. Aku ngomong, mosok sedekah miliarder kok sebulan itu 1 juta. Gampangan ngomongnya. Ya minimalnya 2 juta lah. 2 juta kali 10 berapa? 20. Bingung bendaharaan iki ngapa duit. Ya ngono karep mereka sendiri sing penting membuang dan itu adalah karena Gus Mukhtar orang menerima tampung nang wong jenengan. Aku hanya cuma telepon tok. Tapi saya tidak mau memanjakan kamu. Kamu bisa enggak obat dewa kayak jahit sama itu. Saya itu Jakarta berapa banyak uangnya ngumpul. Makanya berapa mintanya guru-guru formal ini. Oke, saya tak gedeni kabeh 4 juta. Untuk dinia sak meneh, jadi nanti 5.500.000 per bulan. Jadi enak, enggak mikir, kasih penting gajian terus gitu. Setis berapa? Ini. Tapi saya tidak memanjakan kamu ya harus menjadi juga seperti mereka. Gelem. Kalau enggak mau, kamu harus jadi maha santri sing harus siap untuk terus anak dosennya ya teko. Ada di mana? Oh sedang tugas di luar. Oke nggak apa-apa. Podo-podo lagi podo mikirna. Tugas orang turu-turu tok. Paham nggak? Nanti pelan paham.
Saya bisa membelikan mobil-mobil semuanya dengan itu sebenarnya. Tapi saya enak teman, maklum kayak itu. Ini belum. Ya anakku, saya hanya cuma membantu, ngerti membantu. Kamu ada berapa dana? Umpama bisnis 20 juta, kamu berapa? Ada 1 juta, wes 19 juta aku. Membantu kan pertama kali kan yang dibantu, jujur. Berapa uangnya? 1 juta. Padahal itu harus 10 juta. Wes saya ambilkan. Setis itu di sana ngomongnya wolu, tapi sih nambah laporan siji. Saya kemarin ngomong di sana. Sudah Pak, tenang Pak. Saya minta kepada Allah 100 mahasiswa untuk setis. Hebat ya. Sekarang sudah berapa? Ini taruhan. Intinya gini, ketika setis itu kita beri mahasiswa banyak. Setis itu 99% di tangan saya. Ibaratnya saya sudah mempunyai kendaraan setis. Nggak usah BPKB izin-izin operasional yang mesti kena negara kita. Enggak. Sebenarnya ada masih ada. Oke. Di mana? Di lemari. Lemarinya besi atau lemarinya kayu? Kayu. Oh, nanti kerayapan loh Pak. Mending di lemari besinya dirugikan. Oh ya gitu ya. Iya, ya sudah. 100%. Tapi tidak usah lah seperti itu. Yang penting kamu nyaman kuliah besok. Itu nelfon. Aduh, di Umnu saja sudah mikir-mikir. Apa kamu mikir? Tahu nang anak dosen ya turu-turu kok sok gaya. Gimana nanti ada kuliah lagi? Sing perintah mikir siapa? Aku perintah anak-anak dosen hormati teko rungokno. Apa tahu perintah kau mikir? Enggak sok gaya. Gimana? Wong di Umnu saja itu sudah kewalan seperti ini kok ada setis lagi. Sok gaya kowe. Kayak otakmu cerdas tahu nang kono mikir be ora. Karena sudah saya setting semuanya. Seluruh nilai harus bagus bagus. Bagus kabeh, tapi ya kudu tes. Nah ora tes ora menyempelek sudah dimudahkan semuanya. Sok gaya mikir-mikir dulu. Ngasuk mlebokne setis kabeh sudah setting. Balik sing penting kowe nek nang kene kuliah, hormati dosene. Dosen tetap dosen ya tetap digaji aku walaupun keluar tapi kowe gua lah aku gelem masak ora. Sing masak ya ra. Sedang apa? Tidur tak rujuk nah aku. Kayak mbak iki nang ndi ora malu kuliah sek masak meneng aku. Sebab nek ora ana sing masak ora pada madang. Paham ora? Tapi sok gaya mikir ini, mikir itu. Siapa sing pertama mikir? Datane lebokno, daftar setis, ngasuk ana pembelajaran jegrek, ana dosen teko. Ora gelem langsung kok masak. Kayak wingi omahe lebe pikiran kaya ngono kon ini malu ngene atau kowe ora gelem sekolah karena hanya cuma malu umure kowe tak bagine esuk bersubuh sampai sore nang dapur terus ngan ulfah kowe ora usah masak kowe tok gelem mikir kowe daripada nganggur kesel mbok nang dapur sekolah sing perintah apa ngerti lah mau selikur tahun MA orang nang sing ngerti kanak-kanak ya sing penting ngaji gitu. Kok hanya cuma gara-gara beda pendidikannya formal kana kalau formal kene. Gara-gara umur 18 tahun kelas 1 gara gelem sok gaya goblok gara patut. Nah orang kadang sekolah karena memang harus di situ. Ngana ngomong perintah Jokowi kon dadekno kowe kelas 2. Wong krana wingi kok ora tes. Wong ora tes ya nang Jokowi ora munggah kan ya. Nah aku tak unggah nak kabeh gampang fotokopi apa-apa. Ngasuh gampang settingane nah. Tak gawe ijazah kabeh alumni. Kowe langsung kerja-kerja ngasuh kuliah ya. Ora usah mikir ora usah tekak, sing penting kuliah ngasuh sarjana. Kok bisa? Ya bisa. Ngono, apapun nang Gus Mutar insyaallah mudah. Paham ora? Ora usah kejar paket-paketan, ngene tak gawe ijazah. Wis halalan thayyiban gampang. Caranya seperti itu. Hanya cuma umur sekolah kok ngono umur sekolah kene beda. Ora Adam kae kelas 1, Adam wis tuwa kan kae Adam. Pengurus kae kelas 1 MA gara-gara nek wingi pending. Tapi bukan itu, terselenggara dengan baik. Apa pernah kan mikir ngasuh setis kumpulan ngaji, gitu ra?
dosennya sudah di backup, kowe tak bayar SPP, nggo rezekine kana. Beres ora? Turu benang kelas. Ya nak, bar ngono nunggu kapan kuliahnya, kapan wisudanya. Wis sudah. Wong sampai tegambana kowe tek daftarna, ora usah kuliah, tetep garep bisa. Wong krana wis dheweke aku, tapi kowe kudu manut karo aku. Nek ora manut, jangan golek kuliah dhewe sing mudahnya seperti itu. Tapi buka yang apa? Masa ya aku kuliah. Itu Mbak Mukhliso itu semester berapa? Mukhliso itu umnu itu. Apa badang ngerti Mukhliso kayak sih enggak kayak. Mbak Mukhliso itu mahasiswa umnu apa tau teka? Utek backup kabeh. Apa mikir kowe, Mbak? Nang omah anune anak kayak kuliah kayaknya. Suk saate wisuda melu wisuda. Tapi kowe ya kudu teka, nek ora teka kaya kowe. Hah? Oh, teko tugas aku sing berat banget aku. Paling enak kowe turu madang dimakanin, tidur ditidurin. Kan kepenak era patut kok kon hanya cuma nek kuliah selenggarakan dengan baik. Paham ora? Ya iya. Delok Mbak Mukhliso kae. Gelam kon Mukhliso kowe langsung kon golek duit. Mbak Mukhliso saja nak golek duit nggo gaji, nggo bayar SPP wong 10 bisa. Gelam tugasnya kayak kuwi nang aku. Mboten. Ya wis. Kerjasama kowe nek anak dosen, kowe nang ngarepe dosen. Apa kon mikir? Ora kon mikir, Mbak. Mung kon ngrungokna tok. Nah ora ngrungokna turu. Ngasone anak dosen ya. Nilainya dereng ngapik. Ya wis bakas perintah aku diapike kabeh. Nilainya bagus-bagus. Jadi kurang apa gitu. Umnu enggak bisa bilang apapun. Bayarnya on time. Gajinya sejahtera. Sambutannya dosen ke saya maksimal. Kiyaine sendiri dadi satpam ngobrak-obrak. Ngerti siki nek ora gelem kuliah kon mengpawon. Godhog wedang, masak. Kenapa kesel? Ya nang apa? Bener kowe nek kesel istirahat nang ndi kae nang sekolah nang kamar, nang kelas aja nang kamar. Wong nganggo sate kaya mengkono. Enak kan? Jadi itulah saling kerja namanya. Enggak ada gratis nang dunia, enggak ada yang gratis. Gelem. Oh tak bagine nang kaldi yang berat sekali. Sana mencari uang di tengah hutan sana. Gitu. Makanan besok itu kurang apa Ustaz? Namanya kan jelas setis mahasiswanya 150 jegrek. Mana buktinya? Sana di daruwe kamu. Bahasa ngerti hebat sekali. Ya iyalah dosen terselenggara. Tentara saya itu militan semuanya. Orang cocok? Emangnya saya butuh kamu? Contohnya kayak Hamzah kan sekarang kabarnya jungkel dia itu. Ngasih wis moncar-moncar. Terus gari sedelamane Mas, majoran lah. Delamane itu sudah majoran. Sudah jelas. Ini kan 1 tahun gerak cepatnya saya. Gerak cepatnya 1 tahun sudah seperti ini. Jaringannya semakin lebar, masuk jaringannya besar. Tinggal tuku apa? Apa mikir lemari besi. Gitu wong sok duit. Setiap dina jadi terbuka duitnya. Kan njaluk tak buang ini. Ya, yang sampai misine daripada nganggur, buka toko, ora modal, tak gelekna modal. Pirang-pirang kayak bocah kayak modalnya pirang wong jagong kayak tebir ruwet. Bah, ada uang 2,5 juta ini untuk modal. Ya silakan belanjakan. Gagal mening. Akhirnya ora usah nggo toko kae. Langsung nggo kantor nah aku. Lu modal pirang-pirang sebegitu sedina beli 5 juta. Dalam peh nang ndi ke duitnya kayak gue. Ya, kalau hanya cuma pembelajaran. Tuh caranya ya. Sing kon pikir sapa, Mbak? Itu apa? Pek. Bocah anak perempuan sudah masuk semua pemberkasannya. Belum ada? Siapa? Baru berapa? Yang belum setis mana? Jadi hanya cuma kowe
Wis ngerti iki berkas mlebu kowe nek misale nang dapur ora usah melu kuliah nak setis. Wong sing garap kaya kowe settingan ae pirang-pirang tapi mbok kaya apa mereka ingin kuliah. Masa sih kaya Mukhliswa kaya kepengin tekan mengene sekali-kali lah masa ora tahu kuliah kan aku mahasiswa. Itu cepet anu ya Mbak. Pendataane. Mung pendataane tok pendataan jegrek kowe bojo ya wis sing penting kowe wis dibayarna wis ngene. Selama di sini kamu ikuti prosedur. Sing perintah kon mikir sapa? Sing perintah kon mikir nggih sapa? Wong sing ngono be enggak pernah. Engko kan mikir dhewe ya. Masa gelar SH ora bisa memalukan. Ya mikir dhewe kali ya. Iya. Aku ngasih nak gelar SH sarjana hukum masa aku ora bisa hukum. Ya mesti akhirnya juga mikir. Aku ngomong sing penting seluruh santri saya yang mempunyai tamatan MA silakan berkas-berkasnya dikumpulkan saya masukkan setis semuanya. Aduh, di UMNU saja sudah kolang sing pertama mikir siapa? Tapi nek kita kudu mikir sebabnya hukum-hukumnya Gusti Allah. Gampang takon Mbak Kokel. Bagaimana apabila ada maling ayam, ini hukumnya apa? Nanti dijawab nang Mbak Kokel. Gitu kemudahannya kan. Ya sekarang ndak usah mikir masalah itu. Tapi mengko kamu juga akan malu. Oh iya. Saya kan sarjana hukum masa ndak bisa hebat ini gini gitu. Lah paham ora? Ya iya sing pernah mikir siapa sok gaya. Satu ini 10 sekalian ngene. Nek ngasuk kerja sama aku apa perguruan 10 aku mlebu kabeh 10. Aduh pening sing kon pening sapa? Sing penting kowe ngaji. Nek ngaji kaya kudu mikir, nek goblok kalau ngajine kaya kowe ngalamat cilaka. Ngatur hukum-hukum kaya kuwi sana Mbak Google kowe ya enak ya. Gitu. Tapi ya kowe ngono kan nyadari dhewe, masa aku nek sarjana hukum ora gitu. Ya kan latihan dhewe gitu. Pokoknya seperti itu. Langsung mikirna UMNU saja ndak bisa sing perintah sapa. Ngomong gari tas urek-urek salah banu dibenerna kowe anu ustak anu kabeh. Itu setiap makna UMNU saja apalagi sekarang dosennya tetap sini, makanya semua setting. Setting semuanya. Paham kan? Sebenarnya kuliah itu tambah goblok sebenarnya. Tapi mbok menawa ana gunane, terutama tentang hutan. Kamu gerak sakti sama gerak ini hukumnya seperti ini kayak gitu ya mbok ono gunane makanya saya selenggarakan itu ojo nemen-nemen nek mengenek kowe kok gara kuliah rono kayak kuliah nang ngono ceketeran karena pirang-pirang mbok ana sing gratis nah iya gitu ndak ada yang gratis semua sebenarnya tapi ini menjadi tentara Gusti Allah yang militan untuk nggak usah adu-adu se-Indonesia, nggak usah. Buat calon yayangmu bae lah ya. Gengsinya kan naik lah ya. Terutama buat keluarga. Masa aku duweni anak nggak ada pendidikan SD, TK ora tamat ya sekali-kali kamu nonang terus kamu duweni sarjana. Sing bangga siapa? Orang tua kamu bukan saya. Ya kalau kamu besar lagi ya tangganya, besar lagi ya desanya, besar lagi kecamatannya, besar lagi kabupatennya, besar lagi provinsinya, besar lagi Indonesia, besar lagi sealam dunia. Kayak yang mengonokan. Nggak usah mikir sing mau cerita-cerita bahwa ini kalau di zoom, nggak usah kamu itu mikir gitu. Masa bodoh. Terlalu bodoh saya itu membantu orang. Kalau kamu itu memang bakal jadi kiai pengasuh pesantren dari dulu sebenarnya. Punya pesantren. Kenapa baru sekarang? Oke, saya bantu kamu. Tapi komitmen seperti itu. Berani enggak? Enggak berani ya sudah terlalu bodoh. Badine opo aku? Cara bisnis iki badine opo aku? Mending golek santri pangan dhewek. Leres apa ora? Bener ta enggak? Kenapa diimpor sana diimpor sini? Toh mereka itu tidak mau berjalan. Mikir kuwi. Mau nggak mikir goblok-gobloke wong membantu kok malah dadi rekasa mending golek dhewek sugih dhewe. Ya gitu. Paham mikir ngasuk nang apa kayak gitu.
Areng ditambah perkataan akan didirikan cabang Darul Hikam. Ndak ngapa-ngapa mbok maklep tok kepenak mikir. Kamu alumni ringan agung, kitabnya sudah jelas jamuran seprene krana ora tau dienggo. Ngurana santri ini. Maca alfiyah sapa sing ngrungokno wong desa-desa tukang ngarit nang pikiran ora ana gunane alfiyah nang aku, sing penting aku duit, kae wetenge wedhuse bareng. Bener ya? Ngoyang-ngoyong gitu. Berarti kamu kalau nanti ada yang ngajari alfiyah, kamu jangan hanya cuma cita-citanya tukang ngarit, bro. Berarti kamu itu harus membuat pesantren yang harus lebih tinggi daripada Darul Hikam. Kurang dana, ngomong dengan aku, tak baik dana. Kurang santri, tak boleh, no. Mikir. Orang lain saja minta bantuan kepada saya, masa anaknya saya sendiri tidak dibantu. Jelas lah, prioritaskan mesti gua awake dhewe, gua anake dhewe, gua wong tuane dhewe, gua tanggane dhewe. Terutama yang akan menyelamatkan kamu. Kamu orang mana? Cilacapnya kalau luas itu kesugihan. Artinya engko nek umamu kobaran, kamu butuh melayu Cilacap ana doh. Cilacap kene kowe jetis kan Cilacap. Ya mending kowe iku Cilacap kesugihan duwe apa? Kesugihan luas, Bro. Engko nek omah kobaran ya juga mumbung-mumbung kaya ngono ya. Desane Jangkana. Nah itu sejangkana bae. Diruketi, dibagusi sebabnya nek utang-utang ki ora kadowen. Ya nek ana apapun mungkin kok nek luas bane gembes nang misale cetis nang kono ana pengaruh jadi yang dipikirkan gitu. Berarti nek kowe nek diwai kitab ini iki ya jangan cuma sejangkana. Ya yang cuma tidak hanya cuma aku bisa ngalam dunia. Pok aku njaluk kan nang luar negeri barangan. Ya sing nang luar negeri kae wong Belanda ora kesini lagi ya. Siapa itu? Siapa jenenge? Ya Fatur ndak kesini lagi. Di Salatiga. Kan bandingna enak nih. Ngesuk mengene mana? Iya enak di Darul Hikam ya gitu. Itu ngesuk ana wong luar negeri barangan. Saya kan jaringannya luar negeri ya. Gitu. Kamu menyaksikan saja. Bisa kupingnya loro podo. Iya, Mbah Mun bisa Indonesia internasional aku santri ini. Ini diwe podo waktunya 24 jam. Pada masa tidur sikile apa men podo lambene bisa ngucap kuping bisa ngurung mripate bisa ningali kok kenapa tidak kan seperti itu mimpi itu cita-cita sing pernah takon mikir siapa Mbak sing penting didata tuh distatona sudah kenal Taufik jangan kenal Taufik kenal yoga bewakna yoga Kang Yoga tolong disampaikan topik karena yogi karena sini anak yoga ya jangan kenal topik kamu nanti kamu tambah merana malah bahna sing kenal Rifki ya kenal ngomong pernah topik kira karena sing datani Umnu sama Setis itu Taufik berapa itu belum ada ya yang sudah ada siapa ada 2 ya yang Setis, jadi duplikasi saja. Ini sampai November. Sekekurangan kirimi apa tuh data-data apa lengkapi. Ya persis kayak kue daftar Umnu kayak apa. Ya itu dok tas ono fotokopi ini. Nang ngapor di setor-setor nak. Anu mikir Umnu beora kuat. Sing bertang mikir sopo. Kowe nak mengenek kuliah kesasar, kowe mengenek kon ngaji. Tapi nangkan ono fasilitas disilakan dinikmati bro. Itu orang sukses. Silakan. Hamburger ini. Sak meja panganan anak kabeh kamu wong desa bingung aku. Sidane ora mangan aku. Krono. Jangan esuk UGM akan masuk sini. Kamu bingung, UGM siapa gitu nah. UGM saja saya akan bawa ke sini. UNS saja saya akan datang ke sini. Ini pokoknya kamu silahkan dinikmati.
Ya, lagi kemar nikmati saja, kan menikmati saja, nggak mau memikir. Aduh, nanti darah tinggi saya. Kenapa? Nggak makan ini sate loh. Enggak, saya darah tinggi. Loh, ini rendang. Ini gulai. Ini masakan Padang paling enak. Aduh, maaf ya. Kolesterol saya nanti naik. Kuwai gue tuntune. Nang umnu mikir. Nang itu saya mikir, sing berantah mikir siapa? Silakan menikmati. Dicicipi kabeh, lumayan kan? Iya kan? Mikir mbok wong tuamu ngimpi masuk nak UGM, iya UGM. Tapi aku, aduh, my love gimana my darling dadar guling ini saya kesetis nanti 4 tahun lagi kamu sanggup Pak menunggu saya? Ya, saya akan menjemput kamu di pintu surga. Ya gara-gara ada my love. Kamu sudah ada my love-nya? Belum kan? Jangan, karena pasti durasinya panjang. Ini sing repot ini, melop ini enggak gatel. Yang wanita-wanita itu punya melop akhirnya panik. Akhirnya stres di antara aku ingin kuliah, aku ingin nikah. Di persimpangan jalan. Akhirnya, ya yang tunggu saja ya, ini di persimpangan jalan. Nanti ada di ujung jembatan sana, kita terjun sama-sama aja ya. Kan ya repot itu gara-gara itu mikir gara-gara 18 tahun lama karena kelas 1. Kalau orang dulu ngone Rina itu sebenarnya Rina itu sudah dilamar sana tapi demi untuk kesuksesannya orang gunung itu 18 tahun sudah seperti ini itu sebenarnya orang gunung satu Samtul itu sudah pendetot ya, sudah jadi bapak anak-anak. Jadi bapaknya anak-anak. Jadi anak-anak punya anak-anak. Bocah mangan. Iya, Arina itu sebenarnya sudah punya mamongan. Tapi karena modonya sudah umumnya di sini itu 22 tahun. Hah? Jangan ganggu Arina. Tahu kamu? Alhamdulillah kalau enggak tahu. Karena dia itu umurnya sudah 20 tahun. Kalau di sana umur 20 tahun itu sudah perawan ketuaan ndak payu, kan kasihan. Orang daerah sana gunung itu kamu orang mana? Orang Jirati 18 tahun kan sudah harus nikahan. Kan ya lucu. Peradaban sing kaya kuwi orang zaman sekarang. Di sini saja sudah 22 tahun. Di sini itu 22 tahun. Jadi kalau di gunung itu masih seperti dulu. Karena apa? Tamatan SD semuanya daripada nganggur suwe dibojokno. Orang tuanya kesel ngempani terus. Akhirnya 15 tahun bojok. Mbah Putri almarhum itu 15 tahun. Seluruhnya anak-anaknya ini semuanya 15 tahun. Yang paling muda itu garwane Pak Ufar 13 tahun. 13 tahun. Karena prinsipnya Mbak Ufran itu anak laki-laki hanya cuma boleh SMP, berarti 15 tahun. Kalau wanita tidak boleh sekolah SMP, hanya cuma SD, sekolah dasar. Tamatannya 11 tahun, 12 tahun. Kemudian di pondok enggak betah, ya akhirnya bojo. Rumah tangga cepat. Itu kalau Pak Dakir itu 14 tahun. Pak Dakir 30 tahun. Jadi mulang. Lah di sana sekarang muda 18 tahun, kemudian laki-lakinya 24 tahun. Makanya mikirnya di situ. Orang-orang gunung, aku 18 tahun kelas CMA. Berarti ngasuk tamatannya. Aduh, ya yangku gimana? Sabar enggak ya? Gitu kan ya. Sana Bu, kalau memang sudah punya yayang, enggak mondok di sini juga enggak apa-apa. Mau kemana sih? Mau ke kelas 2 sana bilang sama Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi saya sebenarnya kelas 2 kelas 3 alia tapi dulu saya tidak ikut tes terakhir makanya saya tidak dinaikkan gurunya, tolong Pak Presiden dinaikkan sana kalau bisa ya secara prosedur ya harus seperti itu, salahnya sendiri kan. Ya Pak Presidennya pun ya ikuti prosedur yang sudah ada. Kok mintanya yang langsung tinggi? Kan gitu. Wong formal ya formal.
Kalau dalam pendidikan madrasah diniyah yang lah, kalau kuliah hanya cuma kontrakan. Kalau kamu tidak mau keluar dan belum pernah wisuda sampai mati pun kamu ya tetap mahasiswa. Bener nggak? Kamu daftar setis, kamu pulang, ya rumah tangga, ndak kuliah, ndak wisuda, ya tetap mahasiswa. Saya itu mahasiswa setis, gitu kan? Sampai itu, sampai kapanpun. Ya, kalau mahasiswa itu kan masuk ketika umur 50 tahun kamu daftar lagi. Karena saya itu dulu ndak menyelesaikan 6 semester 8 semester, semester 2 saya pulang kemudian ya, sekarang saya umur 50 tahun diteruskan lagi ya boleh. Ya boleh, ndak usah ngulangi lagi. Gitu. Nah, daripada kamu ngulangi seperti itu, selesaikan saja di sini. Tunda waktu kesenangan nggak lama, Mbak. Hanya cuma 5 tahun. Ya. Nggak sabar, ya silakan. Konsekuensinya bayarno wong 10 kaya kae. Kowe balik, kowe tetap kuliah, saya anggap kuliah di sini sampai 4 tahun, tapi kowe ora nang kene, ora masak nang kene, kowe ana golek duit nggo wong kene gelem ta ora? Mbak Muklis, iya konsekuensine kok ora usah teko, sing penting golek duit, nggo bayar SPP sing nang kene. Siap, gelem, ngana balik. Ya enggak? Baru ngono orang gelem, ya udah putus kan gitu. Ya iya, seperti teman kamu di sana bubar ya bubar silakan. Paham sekarang? Ada yang kerja, udah ndak ada yang gratis, bro. Tak pengen ngerti nah. SPP-nya kemarin kok malah malak Pak Yai itu siapa? Taufik ya. 4 juta malak, 4 juta ring Yai. Sini, kalau sudah sini. Di dunia ndak ada yang gratis. SPP kamu selama setahun, gue saya kasih 10 bulan saja. Per bulan 300.000. 300.000. Berapa? 3 juta. Oke, ndak ada yang gratis. Di sini tuh makannya saja berapa, Mbak? 300. 10 bulan saja, 2 bulan cukup bonus kanggo nyenengan. Ndak ada yang gratis dirugikan. Bener enggak? 300.000. Berapa? Kali 10, 3 juta. Totalnya berapa? Totalnya adalah 6 juta. Sini uang 6 juta. Nanti akan kamu beri 4 juta. Aku tadi begini badu 2 juta. Berani enggak? Enggak berani mereka. Mikir. Siapa itu Hamzah? Mikir, sini enggak ada yang gratis sebenarnya. Enak-enakan kamu itu meminta uang itu. Katanya haknya kamu. Mending kamu enggak daftar ke sini kalau hanya cuma jadi selamat gitu. Itu dana KIP. Besok itu rencananya akan saya setting. Omno itu akan saya limpahkan kepada orang 3 dalamannya. Nanti living cost-nya akan saya potong untuk gaji mereka. Biar nanti kamu terpantau yang dengan enaknya. Yang di UMNO itu besok ada living cost. Kalau ingin kok seperti yang Hamzah itu mending enggak usah ke sini. Enggak usah ikut itu. Karena ini adalah kebersamaan. Jadi Mas Wawan, Mas Eko sama rektor wakilnya itu akan masuk sini dan saya akan gaji setara dengan mereka biar lebih nyaman ngurusin mahasiswa sini. Tak hitung berapa gajinya 2 juta. Oke, nek umpama kalau 1 juta ya boleh kayaknya. Tapi 2 juta saja berarti 6 juta, 6 juta. Oke. Anak Darul Hikam yang di UMNO berapa? 10. Living cost-nya berapa? 750 kali 10 berapa? 7.500.000. Seandainya 6 juta kamu nggo mayuran 1.500.000, ngono mayuran sedehak berkah 1.500 beres ya. Tapi sudah nyaman. Gitu. Kalau nantinya banyak itu kan kanggo nyaratis yang sedih. Itu caranya. Hitungannya. Sok gaya, utaknya belagu. Sok pendekat-pendekat ngono. Kapan kamu jadi orang berwibawa di kampungnya? Enggak akan sukses kamu. Seperti ini teorinya. Belibet ya? Ya enak sebenarnya. Coba sekarang. Sing golek duit nggo iki nggo gaji-gajikan.
Tujuane jenengan sing penting tugasnya mulang ya mulang Bu. Tugasnya wong sing nggo ngaji jenengan ana dhewe, sing iki ana dhewe. Ana sing kuliah. Ana sing kuliah tapi golek duit. Ada semuanya. Kamu minta bagian apa kamu? Tugas apa dari saya? Tugas ngaji saja ya? Ya sudah ngaji saja dulu. Apa tugas yang lebih berat lagi? Saya impor nanti ke planet rembulan sana. Saya buat cabang di rembulan. Jadi tugasnya seperti itu, aja egois. Itu Rafiq sama itu adalah hitungan. Living cost-nya kan itu milik saya 750. Saya kuliah di UMNU kan enggak mikir. Oke, happy, senang. Enggak ada yang mendoktrin, enggak ada yang gugah-gugah, enggak ada. Saya preman. Gitu kan Jira? Benar-benar preman dia sekarang. Saya kemarin tanya di sini. UMNU tidak akan menerima sebelum ada tanda tangan dari sini. Karena tidak mau ngerebutan mahasiswa. Ayo sekarang. Bingung taruh bocah papat kayak. Takau di mana kamu ngekosnya? Kamu ngandalnya 750 itu. Hah? Bisa saja seperti 1 miliar 750 bagi bayi. Ya, bagi seorang bayi 750.000 itu seperti duit akeh-akeh kan. Ya karena mereka hanya cuma bubu den kotok. Butuhe bayi itu kan susu den kok diwehi duit sakmono akeh. Ya gede banget. Tapi bagi kamu 750 itu apa? Kamu sekarang mikir sekarang. Makan saja, apa selalu tempe terus? Kalau makan saja dia mikir karena duitnya enggak ada. Kamu enggak mikir kan? Hari ini, tadi malam ada makan ikan? Berapa? Hari kemarin makan ikan? Makan daging? Ada? Mikir karena makan daging ya mikir. Kempes duitnya lah. Kowe mangan iwak. Kemarin saja itu diberi sini. Enggak mikir kan? Kamu kebanyakan makan enaknya daripada tidaknya ya nak. Sekarang teman kamu di sana itu makan tempe ya juga mikir karena mepet nggo gitu. Oke, digabung orang berapapun pulsane, paketane, nak ending-ending bensine. Kowe kenang kene motor pirang-pirang kira jaluk aring pengurus bensin tong. Ora tahu modal juga kamu lumah-lumah ya. Mikir sekarang. Wes, ngerti sekarang jadi ada yang gratis. 750 nek nang kene dadi berkah. Kanggo kanca-kancane. Makan enak ora mikir, krono akeh sing bantu, among-among terus. Bisa membantu. Sekarang ujare mikirnya kan jalan cuma sederhana dene. Itu pola otaknya Oji. Yang tukang ahli palak itu sebenarnya. Dia ini pengaruh menyesatkan. 750 ngongkos kayak gini, ngongkos ngene nggak modal, ingin mandiri. Kalau kamu ingin mandiri, benar, telepon tok langsung celok dana. Tapi ternyata pret kowe nek mandiri-mandiri buka toko ya ora dadi maning. Wis ora usah buka toko, duitnya ngabur tok. Kalau ingin toko mudah. Ini Jawa Edon. Tiba kegiatan buka toko gara-gara nang kakean kakean bocah penggaweane setitik daripada nganggur. Ya gitu. Kalau kamu nganggur, kamu saya beri tugas nang berat. Wong kon mikir ora kok sing penting anak mahasiswa teko. Orang mikir kan mangan daging orang mikir hampir setiap hari. Kamu kan baru ya. Makan iwak terus ya. Telung dina pisan mesti ono ngomong-ngomong ya iwak ono aja lah. Proteinnya akeh lah di sini. Iya gitu. Sana teman-teman itu yang keluar itu kos, ngandal 6 living kos. Ngandalnya yang tadi itu 750. Tapi kalau mangan be mikir, mangan sate seminggu sekali be mikir. Mau nak mikirnya karena darah tinggi dewe enggak, kanker, kantong kering. Kamu ndak mikir mangan enak di sini.
bilang saja ma, langsung kayak siapa jin Birul ma, langsung dikirimi apa jenenge Bandeng Presto. Iya, kayak yogi ma langsung apa bedi wae. Oh yogi, yoganya. Yoga. Keliwatan. Itu yoga itu. Yoga nak bilang ma langsung minta apa diberi itu. Ngono-ngonoan. Ini Mbak Yune. Ga yoga. Minta dong sate yang sekira-kira itu 1 bulan enggak basi. Gitu. Nanti kan pakai cewek dewa ya. Gitu. Jadi enak di situ. Sinang kono ngandalane pingkos ujare pikirannya apa? Sederhana. Selama 4 tahun aku orang bayar SPP karena sudah di SPP ini negara dan di plus uang living cost, tapi tetap ngekos, ruginya banyak. Ya memang dewen itu free lah, bebas, orang ono sing gugai, orang ono sing ngomei, orang ono sing ngobrak-obrak, tapi ya tetap mikir. 4 tahun bertahan di situ, ngomong aring mama saya mondok di pesantren, pret lah. Ternyata ndak di pesantren. Ngasuh terkuak lah. Nah, terkuak. Kamu ingin ikut seperti itu silakan. Saya hitung seperti itu. Maka besok aku ngomong, nggih ngasuh untuk memindah pelan-pelan fakultasnya adalah saya mindah orangnya dulu dan pemikirannya, yaitu orang 3 strateginya. Nah, rektor ini. Tapi tetap kita gaji mereka dari dana potongan living cost, yaitu 750 dipotong 200 kali 24 juta, berikan kepada mereka sebagai gaji untuk mereka. Kita itu bebas kepantau, enak lah, fasilitas maklep kabeh. Sing kon perintah mikir sapa nek ana dosen teko ya teko. Aduh aku ora paham dosen ngomong aku tak ngantuk bae gitu ya. Saya baru tahu sekarang kalau kuliah itu sederhana sekali ya lah. Kalau kuliah itu kan bukunya udah kan 2 depa, 3 depa. Enggak ngono ya urunan lagi, Pak. Ini ada urunan untuk beli ini. Lah, mahasiswa saya itu yang puluhan, yang ratusan itu hanya cuma 1 buku itu yang seharga 500 rupiah itu. Kertas siji tok hari nek mangkat. Nah, karo kuliah kok nggawa buku yang tipis itu. Wow, padahal si nongko-nongkono gaya kok. Mungkin teman kamu yang ingin gaya itu. Iya, seperti hitam putih foto kayak lagu-lagu jadul kayak. Temannya nih, Hamzah bahasanya. Kuliah di sana yang kemudian malah ke orang tua. Kasihan sebenarnya kalau memang dia itu mau akhirnya juga terkatung-katung. Nah sekarang belum ada kuliah. Entah sampai kapan UMNU memberi jadwal. Tidak ada perkuliahan di pusat. Nah sementara dia itu nganggur ke sana ke sini, orang moncol jauh dari rantau. Akhirnya ngasuk, kamu lihat di pinggir jalan sedang bersih itu pakai pakaian. Kamu sakit dari kamu kan dulu, sekarang kamu ya gini lagi. Ini ya. Tuh saya nyesel saya keluar dari Dorvikam, akhirnya ya ini untuk sesuap nasi kayak gitu. Lah sesuap nasi harus seperti itu. Ya sekarang sesuap nasi sudah mahal sekali. Hanya cuma sesuap nasi kan 1 sendok kok sudah 5.000. Padahal di sini ndak kan 1 belas terang. Sesuap nasi kan 1 sendok 5.000. 1 belas terang undung-undung dia juga gratis. Kenapa kamu itu hanya cuma sesuap nasi saja itu lelah seperti itu. Sesuap nasi kan hanya sesuap nasi. Sesendok kan. Kalau kamu ngomong itu ya ini hanya cuma mencari uang untuk beli sesuap nasi. Salahnya di situ. Sesuap nasi kan hanya 1 sendok toh. Ya, akhirnya jatahnya hanya cuma 1 sendok. Lainnya sepiring regane 5.000 itu hanya cuma 20 sendok. Berarti kan 5.000 bagi 20. Berapa? Bayarannya cuma 500 rupiah 1 sendok itu loh. Ya katanya kata adik itu, ya Allah beri aku uang hanya cuma beli nasi sesuap nasi gitu. Salah itu bahasanya, hanya ingin sesuap nasi ya keroncongan perutnya. Kalau dideruki kamu enggak sampai seboyeh-boyeh ya Allah monggo sejahterakan. Dia itu beri protein.
Karena apa? Karena ketika 1 minggu sekali kan sebenarnya harus mayoran. Makanya ibunya kan 1 minggu Jumat itu harus diberi protein. Ya, tukona iba atau endop. Dan ini kan sudah diberi doa, didoakan saya 3 hari, 1 hari sekali makan enak terus ya. Mikir itu teman kamu ingin hanya cuma bakso saja. Gitu, makanya ndak jangan makan bakso. Nanti setiap hari makannya ikan terus, bakso ya juga ikan, ini ikan. Loh, akhirnya apa kamu? Kolesterol akan punya. Nah, kembali. Jadi semuanya itu dari malaikat ingin eksistensi, tetapi akhirnya mengajari inilah cara berpolitik, yaitu debat publik. Biarlah orang menilainya. Ternyata menilainya, ya memang Adam itu diberi rumus-rumus oleh Allah, diberi ajaran, akhirnya dia menang. Ya inilah yang namanya kandidat. Kalau kemarin itu kan jelas ya, yang satu Prabowo, yang satu Jokowi. Yang menang siapa? Ya itu di balik Jokowi itu orangnya apa? Sama dengan ini, di balik Nabi Adam itu siapa? Allah. Ya itu sudah ada banding, tidak ada tanding. Walaupun yang berhak itu saya yang berhak, gitu ya malaikat, gitu ya. Lah kamu apa? Lombok saja tidak tahu kegunaannya, tidak tahu. Jahe saja tidak tahu. Ini. Lah kok mimpin ini semuanya? Akhirnya juga nyadari ya orang kalah ya tetap ya kalah, harus mengakui, tetapi tetap ada semacam dirinya eksistensi. Malaikat juga seperti itu. Oh ternyata Adam itu tahu semuanya karena engkau beritahu ya Allah. Ya emangnya kenapa? Sayalah yang menjadi dalang ini semuanya, yang menjadi anemar ini semuanya. Ini adalah kandidat saya. Dan memang ya kalau saya itu disponsori oleh jenengannya jelas saya lebih berhak. Ya jelas. Kamu itu layak sunama amarallah. Tapi Anda itu tidak saya perintahkan untuk jadi presiden Republik Dunia. Kayak gue kan. Adam saya perangkat seperti maka saya beli bekal banyak. Ada nuansa premannya di situ, ada nuansa ini dan itu. Lah kamu ngurusi preman-preman ya repot nanti karena kamu itu tugasnya itu kan hanya cuma ngikut saja. Dia itu kan sudah diberi bekal sendiri, pengalaman sendiri, memberi solusi sendiri. Jadi itulah cara berpolitiknya. Ateges kemarin itu kan tidak usahlah demonstrasi kalau kalah, akuilah kekalahan dengan gentleman. Tapi tetap siji. Seandainya ini tidak seperti itu. Kemarin kan itu kan dia itu melanggar lah, kamu ya juga melanggar lah. Biasa kan kalau di Indonesia kan kalau kalah perang, cara kalah tanding pemilihan presiden atau pemilihan bupati atau itu mesti kan saling mencari celah, saling mencari aib gitu. Kamu ya juga mana politik, saya ya juga. Semuanya sama lah, kamu ya elek, kamu elek. Tapi sekarang nyatanya aku yang dipilih. Seandainya jenengan itu lebih seperti saya yang menang. Lalu kenyataan aku sih menang kok ya repot kan gitu. Kemarin kan pihak Jokowi ya tetap confident, pihak Prabowo ya confident, saling-saling confidennya. Ya inilah yang namanya tataran demokrasi. Sebenarnya ya tadi malaikat ya tetap tidak malu. Ya karena memang tidak diberi nilai plus oleh Allah. Alam semesta sudah tahu sudahlah yang layak memang Adam. Nanti ujung-ujungnya tetap ada koruptor, ada kekacauan. Itu ya sama seperti dulu. Hari ini 1000 tahun yang lalu sama, ada perampokan, ada orang baik, ada yang namanya koruptor. Jadi besok ganti pemimpin ya juga nanti ada sama, hanya cuma backgroundnya beda. Ya sama ini, wa yasfiku dima. Hei ya Allah, engkau mengangkat Nabi Adam sebagai khalifah Adam ya juga sama seperti Abul Jan, Banul Jan dan iblis itu. Ya memang itu hukumnya di dunia. Jadi tidak usahlah sok kita berantas korupsi seakar-akarnya pret lah. Ya tetap saja ada koruptor. Gitu. Hanya cuma diajari kalau jadi pemimpin yang amanah gitu saja. Kalau jadi kiai ya jelas ini baik ini buruk, ungkapan yang buruk beres kan. Yang gitu. Dari dulu ya ada orang nabi saja palsu. Dari dulu ya ada nuansa kiai yang cedek-cedek dengan umaro. Ia juga seperti ada orang yang memang tidak mau terekspos. Itu sama, semuanya sama. Makanya silakan kamu itu jadi apa besok.
Yang benar ada, yang salah ada. Jadi nggak usahlah kamu saya milih ini, saya milih itu. Ya pokoknya takdirnya nanti siapa yang jadi presiden Republik Indonesia, ya harapan tetap ada yang lebih bagus. Tapi tetap di dunia itu ada keseimbangan. Ada orang baik, ada orang buruk, ada koruptor. Ada langsung enak zaman tuh toh, ya ora. Kan ada stiker di mobil-mobil enak zamanku toh. Itu terus ada yang gambar itu, gambar Presiden Republik mantan itu. Semuanya dulu ya seperti ini, ada koruptor, ada kebaikan dan lain sebagainya. Sama-sama. Asal kita itu tidak memandang yang negatif, yang positif thinking terus, yang positif feeling terus. Hadapan yang positif nanti kita akan terselamatkan. Gitu. Sekarang ada wabah, corona ini. Ya dulu ya ada wabah, ya juga ada orang takut, ada orang ini. Sekarang yang mati itu kan lebih banyak bukan karena coronanya, karena ketakutan. Hanya cuma mati ketakutan saja, Dok. Banyak kan orang yang mati karena coronanya, bukan karena coronanya yang menjadi penyebab matinya. Kalau diteliti dari dulu, kenaikan corona itu tidak ada bersaing dengan kematian angka di WHO di atas misalnya kanker atau yang namanya apa tadi itu penyakit jantung. Tetap penyakit-penyakit yang mendominasi tingkat tinggi ya jantung. Corona itu masih di bawahnya. Berarti kan memang tidak berpotensi yang sebegitu ditakuti. Tetapi karena makhluk baru, mending kenalan saja. Hai Corona, apa kabar? Kamu di situ saja ya, jangan ke sini. Beres sekarang. Hiduplah dengan damai. Hai koruptor, ya tetap saja ada koruptor teruskan ya. Kamu di situ saja. Jangan panggil-panggil saya untuk bergabung dengan kamu, karena kehidupan kita lain alam, beda lain alam gitu ya. Ya tetap ada yang namanya preman, kamu di situ saja, jangan ke sini. Yang baik-baik ke sini, yang jelek keluar. Kan seperti itu cara. Jadi hidup berdampingan. Karena di dunia di alam ini ada baik ada buruk, itu jelas. Ya gitu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.